Namaku Ruli. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman yang pernah aku alami. Sebenarnya ini adalah sekian dari banyaknya pengalaman yang pernah aku alami. Tapi menurutku, ini adalah salah satu yang paling seram, yang tidak bisa kulupakan sampai saat ini. Aku bekerja sebagai pekerja kasar. Sudah hampir 3 tahun aku berprofesi di bidang pembangunan. Saat itu, aku dapat pekerjaan untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan gedung hotel. Aku sudah bekerja di proyek ini selama beberapa bulan. Dan selama itu aku belum pernah mengalami hal-hal aneh. Namun pada suatu malam, aku mengalaminya. Hal yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Malam itu aku sedang bekerja sendirian di lantai 10 gedung hotel. Aku sedang memasang kabel listrik di salah satu kamar hotel yang berada di pojok lantai. Sebenarnya aku tidak sendirian. Ada beberapa temanku lainnya yang sedang bertugas di lantai-lantai lain. Karena listrik belum menyala 100%, penerangan di setiap lantainya pun hanya bermodalkan lampu senter dan lampu portable saja di tiap sudut pojok ruangan. Ketika aku sedang fokus memasang kabel listrik, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang berat. Suaranya terdengar dari arah lorong, seperti sedang berjalan menuju kamar tempatku berdiam. Sepertinya itu salah satu temanku yang sedang bertugas. Ku dengar suara langkah kakinya terhenti tepat di belakangku. Aku pun menoleh. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Aneh. Padahal sangat jelas sekali tadi ku dengar. Ya sudahlah. Mungkin suaranya dari lantai lain yang bergema sehingga terkesan dekat denganku. Aku pun melanjutkan pekerjaanku. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Rasa kantukku pun mulai muncul. Pekerjaanku tinggal sedikit lagi. Bergegas aku pun menyelesaikannya agar bisa cepat beristirahat. Dan lagi-lagi ku dengar ada suara langkah kaki. Suara langkah kakinya persis seperti tadi. Semakin dekat, dan ku rasakan suara langkah kakinya berhenti tepat di belakangku. Dan ketika ku tengok lagi, tidak ada siapa-siapa. Sedikit kesal aku pun berteriak. Mungkin ada temanku yang iseng atau jahil nih. Gak usah bercanda lah.
Lagi kerja nih. Nakut-nakutin. Udahlah. Aku yakin itu salah satu temanku yang sedang bekerja dan menjailiku. Aku melanjutkan pekerjaanku tanpa memperdulikan lagi siapa dan dari mana asal suara langkah kaki itu. Dan tiba-tiba, aduh! Kali ini ada yang melemparku dengan batu kerikil. Refleks aku bangkit dan melihat ke sekitar. Dari arah lorong yang cukup gelap saat itu kudengar ada suara kegaduhan. Ini nih habis lempar, jahil sembunyi nih. Oi! Aku pun mendatangi ujung lorong itu sambil sedikit kesal. Suara gaduh seperti ada aktivitas orang-orang di sana membuatku semakin yakin mereka bersembunyi. Dan ketika aku sampai di ujung lorong, loh, tidak ada orang. Bahkan suara gaduhnya itu pun hilang. Tidak mungkin rasanya, karena lorong itu berada di paling ujung dan bisa dibilang buntu. Jelas sekali tadi ku dengar ada suara orang gaduh. Wah, kok nggak ada ya? Hal yang tak biasa pun terjadi. Entah kenapa tiba-tiba bulu kuduku berdiri, merinding. Aku coba lanjutkan lagi pekerjaanku dan coba berpikir positif. Sampai suara langkah kaki yang sedang berjalan itu terdengar lagi. Berjalan semakin mendekatiku. Semakin dekat. Belum sampai langkah kaki itu berhenti, aku langsung menengok ke belakang. Dan ketika aku lihat, tidak ada siapa-siapa. Hal-hal yang kualami ini mulai tidak wajar. Ingin rasanya ku tinggalkan pekerjaanku dan segera turun. Tapi tidak bisa dengan alasan konyol seperti ini. Aku memalingkan lagi wajahku dan fokus pada pekerjaanku. Dan ketika aku tidak melihat ke arah belakang, suara langkah kakinya terdengar lagi. Kali ini sangat jelas
Dan bisa kupastikan suaranya tepat di belakangku, bukan pantulan suara atau apapun itu. Saat itu aku tidak langsung menengok ke arah belakang lagi, karena pasti sosok itu tidak ada. Namun, kali ini aku coba melirik dari sudut mataku. Tidak langsung menengok, hanya melirik dari sudut mataku, dan dari sudut mataku itu, aku bisa melihat kehadiran sosok yang bukan manusia. Berada di belakangku. Besar. Serba hitam. Berbulu. Dan sekilas kulihat matanya merah. Ya, sosok hitam yang sangat besar itu berada tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Aku mencoba untuk pura-pura tidak melihat sosok itu dan terus bekerja. Namun bisa kurasakan dari ujung kaki hingga ujung kepala, bulu kuduku berdiri merinding sangat hebat. Dan aku bisa merasakan sosok itu memperhatikanku terus. Badanku mulai gemetar dan konsentrasiku mulai buyar. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Sampai tiba-tiba tercium bau. Bau yang menyengat sekali. Bau seperti suatu gosong. Atau bisa kugambarkan bau seperti rambut terbakar. Bau itu sangat menusuk ke hidung dan berasal dari belakangku. Saat itu perlahan aku berdiri dan mulai jalan menjauhi sosok itu. Setiap langkahku berjalan, aku mendengar suara lagi, langkah kaki di belakangku. Jantungku mulai berdegup. Sampai ketika aku berada di posisi yang terpojok. Mau tidak mau aku harus berbalik arah dan berlari keluar dari ruangan itu. Dan ketika aku berbalik, sosok yang awalnya kulihat besar dengan mata merah itu tidak ada. Namun kulihat saat itu berdiri seorang lelaki. Tapi aku tidak tahu siapa itu.
memakai baju menyerupai teman-temanku. Lelaki itu menatap ke arahku. Saat itu aku sudah sangat yakin dia bukan manusia. Dia berbisik padaku sangat perlahan. Dia berkata, Karawi, Wika, Wih, ayana, indet. Sosok itu menyuruhku untuk pulang dan pergi dari tempat itu. Aku pun perlahan berjalan keluar dari ruangan itu dan langsung berlari. Dan ketika aku berlari turun menuju ke teman-temanku yang lain, sebuah dentuman sangat keras terdengar di langit-langit bangunan itu. Bahkan hingga membuat debu-debu pasir atau semen berjatuhan. Sehingga ceritaku sampai ke bawah. Aku langsung menghampiri teman-temanku yang lain. Mereka bertanya kenapa aku terlihat sangat ketakutan dan pucat. Aku bilang, aku bertemu satu sosok besar yang sangat menyeramkan. Bahkan menyerupai salah satu pekerja di antara kita. Sepertinya sosok itu marah. Salah satu temanku bahkan berkata, kemarin pun dia diganggu. Persis seperti apa yang kuceritakan. Mendengar suara hentakan-hentakan yang entah dari mana asalnya itu. Kami pun akhirnya saling bertukar cerita. Ternyata beberapa temanku yang lain pun mengalami gangguan serupa. Sejak saat itu, kami memutuskan untuk tidak bekerja sendirian. Minimal ditemani oleh beberapa orang. Selain pekerjaannya akan cepat selesai, kami pun menghindari hal seperti itu. Konon, itu adalah sosok penunggu yang cukup lama di lahan yang kini dibangun gedung itu. Kata warga sekitar, sebelum akhirnya diratakan dan menjadi bangunan yang kami bangun itu, ada sebuah pohon yang cukup besar. Dan orang-orang merasa pohon itu sangat angker. Akhirnya pohon itu ditebang. Pada proses penebangan pohon itu pun memakan korban. Ada yang jatuh dari pohon itu sehingga tangannya patah. Walau yang jelas, aku di sana hanya bekerja. Tidak ada niat mengganggu ataupun apapun itu.
Tapi mungkin sosok yang seperti itu tidak bisa menerima alasan apapun. Karena mungkin ulah manusia yang terlebih dahulu mengusik mereka.